Politik seharusnya didasarkan pada rasionalitas dan logika, namun seringkali faktor emosional juga berperan penting dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini terjadi karena politik tidak hanya melibatkan keputusan yang berdasarkan pada fakta dan angka, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari keputusan tersebut pada masyarakat dan pemilih. Para politisi sering menggunakan pendekatan emosional dalam kampanye mereka, misalnya dengan menyuarakan isu-isu yang menyentuh perasaan pemilih atau dengan memanipulasi emosi dan rasa takut mereka. Namun demikian, keputusan politik yang didasarkan pada emosi seringkali dapat memicu konflik dan perselisihan yang lebih besar di kemudian hari. Politik dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu sosial, psikologi, dan neuroscience, telah memberikan pengaruh besar pada cara berpolitik di era modern ini. Penggunaan ilmu psikologi dan neuroscience dalam politik semakin umum dilakukan dalam upaya untuk memahami perilaku pemilih dan bagaimana mereka merespon pesan politik. Beberapa contoh penggunaan ilmu psikologi dalam politik antara lain: manipulasi emosi pemilih. Para kandidat politik seringkali menggunakan retorika dan gambar-gambar yang dirancang untuk memicu emosi pemilih, seperti rasa takut, kemarahan, atau keinginan untuk bergabung dengan kelompok tertentu. Teknik-teknik propaganda dan manipulasi semakin canggih dan halus dalam politik modern, dan bahkan orang yang terdidik dan terbiasa berpikir kritis pun bisa terpengaruh olehnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa teknologi informasi dan media sosial telah memberikan kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan meluas, dan politisi dan kampanye politik dapat menggunakan teknik-teknik psikologis dan neuroscience yang terus berkembang untuk mempengaruhi keputusan pemilih. Saat ini, teknik-teknik propaganda dan manipulasi yang digunakan dalam politik sangat beragam dan dapat sangat halus dalam penggunaannya. Misalnya, kampanye politik dapat memanfaatkan teknik-teknik seperti microtargeting, di mana pesan politik ditargetkan secara khusus pada kelompok-kelompok kecil yang memiliki minat atau keyakinan tertentu, dan teknik-teknik psikologis seperti framing, di mana pesan politik disajikan dalam cara yang mempengaruhi cara pemilih memahami atau menafsirkan isu. Pemilih merasa independen. Dalam memberi dukungan seringkali pemilih merasa independen dalam pengambilan keputusan politik, namun secara tidak sadar mereka dipengaruhi oleh teknik-teknik manipulasi atau informasi yang disajikan oleh politisi atau kampanye politik. Teknik manipulasi yang umum digunakan dalam politik meliputi penggunaan pesan yang mengandung rasa takut atau kekhawatiran, penggunaan simbol-simbol dan retorika yang emosional, penggunaan data atau statistik yang disalahgunakan atau diinterpretasikan secara salah, dan penggunaan media sosial atau media massa untuk menyebarkan pesan atau informasi yang tidak akurat atau tidak berdasar. Kesimpulan: beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemilih untuk menghindari pengaruh manipulatif dalam politik antara lain dengan mencari informasi dari berbagai sumber yang berbeda, memeriksa kebenaran dari informasi yang diterima, dan mempertimbangkan dengan hati-hati sudut pandang yang berbeda sebelum membuat keputusan. Pemilih juga dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang teknik manipulasi yang umum digunakan dalam politik dan belajar bagaimana mengidentifikasi mereka. Dengan demikian, pemilih dapat lebih mampu membuat keputusan politik yang rasional dan independen. Di sisi lain, meskipun politisi berusaha untuk mendapatkan suara atau mandat dari rakyat dengan berbagai cara, mereka juga harus mematuhi hukum dan etika politik dalam melakukan kampanye politik dan mendapatkan dukungan rakyat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan secara adil, transparan, dan demokratis, dan bahwa kekuasaan politik yang dihasilkan dari suara rakyat digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konstelasi politik, suara rakyat dianggap sebagai sumber kekuasaan yang utama, dan oleh karena itu politisi berusaha mendapatkan suara atau mandat dengan berbagai cara. Namun, harus dihindari cara-cara yang merusak. Menang tapi mengakibatkan kerusakan di masyarakat bukanlah kemenangan sejati.